Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Seperti biasa, saya mau sharing seputar kisah keajaiban sholawat seperti biasa. Nah, bertepatan pada malam Jumat ya, pada hari ini. Gimana kabarnya? Udah berapa banyak kita mengamalkan sholawat di malam Jumat ini ya? Tentunya alangkah bagusnya kita membaca sholawat lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Ya, kita menspesialkan waktu atau mengistimewakan waktu di malam Jumat dan di hari Jumat untuk memperbanyak sholawat. Karena kenapa? Karena di malam Jumat dan hari Jumat itu dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk mendahulukan atau mengutamakan membaca sholawat gitu. Entah itu sholawatnya gitu. Nah, halo sahabat semuanya, seperti biasa saya mau sharing seputar kisah keajaiban pada kesempatan kali ini. Kenapa kita udah membaca sholawat tapi belum ada perubahan dalam hidup kita? Nah, ada beberapa hal yang saya tahu mudah-mudahan bisa membantu kalian semua untuk lebih semangat lagi dan lebih giat lagi membaca sholawat. Nah, tentunya hal-hal tersebut yang saya rasakan gitu. Karena berbagi cerita sedikit bahwa saya juga mendapatkan sebuah perubahan setelah memperbanyak sholawat itu tidak langsung gitu ya, tidak langsung mendapatkan sebuah perubahan, tapi ada proses. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, kalau saya secara pribadi, nah Allah itu sebelum mengabulkan hajat-hajat saya gitu, mengabulkan doa-doa saya yang saya inginkan, Allah itu memberikan jalan untuk memperbaiki dulu, salah satunya yaitu sholat 5 waktu misalkan. Terus ucapan kita, sikap kita gitu kan, pendengaran kita, penglihatan kita, ataupun cara kerja kita gitu. Nah, intinya kalau misalkan kita sudah memperbanyak sholawat, kalau kepribadian kita masih kurang baik juga, maka perubahan itu nggak bakalan datang gitu. Nah, biasanya Allah sebelum mengabulkan apa yang kita inginkan, Allah itu mengabulkan dulu atau memperbaiki dulu nih keadaan kita dari sifat kepribadian kita gitu. Entah menjalankan sholat 5 waktu atau mendekatkan kita dengan selalu membaca ayat suci Al-Quran gitu. Jadi hati kita itu digerakkan dengan hal-hal kebaikan gitu. Entah kita itu yang tidak banyak silaturahmi dengan keluarga atau orang tua. Nah, Allah menggerakkan dulu kita memperbanyak waktu untuk sama keluarga, bertemu dengan orang tua misalkan. Ada lagi sebelum Allah mengabulkan doa-doa kita, hati kita itu sama Allah Subhanahu wa taala digerakkan untuk berbuat baik dulu misalkan gitu. Nah, yang biasanya kita melihat orang kesusahan, orang yang sedang membutuhkan atau sedang terpuruk, kita itu biasanya acuh atau cuek gimana lah gitu kan, mementingkan diri sendiri. Nah, karena sudah memperbanyak sholawat, kita itu digerakkan hati kita untuk berbuat baik. Nah, itulah yang saya rasakan. Nah, kalian juga harus tahu ya, dan biasanya yang terjadi, kita itu putus asa sebelum buahnya kita petik gitu. Contohnya, kalau kita saat menanam sebuah pohon gitu ya, sebenarnya kita udah
menanam gitu kan hal-hal tersebut gitu. Nah, cuman terhubung kita tergusu-gusu karena kita memikirkan sebuah perubahan yang belum ada nyatanya gitu. Padahal itu udah tumbuh gitu kan, udah keluar daun misalkan, udah kita pupuk juga, cuman kita belum merasakan atau belum mendapatkan sebuah eh, buahnya atau dari tumbuhan tersebut gitu, atau belum kita petik hasil yang kita udah tanam gitu. Nah, kebiasaannya itu atau yang saya rasakan itu kita ngerasa udah menanam tapi kita lupa untuk memupuknya, untuk menyiraminya, kita lupa untuk memetik buahnya nanti gimana gitu kan. Nah, biasanya kita itu seperti itu kalau sudah memperbanyak sholawat. Maka jalan satu-satunya ya kita jangan patah semangat gitu, terus mengamalkan sholawat, berapapun kita apa namanya kita istiqomahkan, kita niatkan, misalkan satu hari mau sajaratul nukut, sholawat pohon uang, satu pohon uang misalkan, habis sholat isya kita fokuskan istiqomahkan setiap hari. Nah, kita harus mengistimewakan waktu tersebut gitu, entah 1 jam, setengah jam, atau selepas sholat isya gitu. Nah, kalau kita mau memfokuskan untuk membaca sholawat sholawat Jibril gitu ya, yang biasa banyak orang lain amalkan juga ya, 1.000 kali, atau misalkan sampai bahkan ada yang 5.000 kali, ada yang sampai 10.000 kali gitu ya. Itu sangat luar biasa. Tinggal balik lagi niat kita, maunya kita, semakin banyak sholawat semakin bagus gitu, semakin cepat Allah mengabulkan doa kita. Nah, balik lagi, kalau saya secara pribadi, saya belum bisa membaca sholawat setiap hari sampai 10.000, bahkan 5.000 atau 4.440 kali gitu. Nah, saya itu biasanya setiap 1 minggu sekali itu mengistimewakan waktu untuk baca sholawat sampai 4.000, 5.000, atau bahkan 10.000 gitu, bahkan sampai 15.000 gitu. Nah, kalau untuk setiap hari itu saya belum bisa atau belum mampu gitu. Nah, biasanya dari setiap hari itu mampunya paling cuman yang 1.000 atau yang 400 kali gitu. Cuman saya rutin, saya istiqomahkan pagi membaca sholawat ini, saat beraktivitas, saat bawa kendaraan saya membaca sholawat ini misalkan. Nah, terus selepas pulang kerja atau menjelang sholat isya saya mendawamkan sholawat sajaratul nukut gitu, yaitu sholawat pohon uang 400 kali gitu, yang bunyinya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, biasanya kalau saya lagi libur bekerja juga saya sering mendawamkan yaitu sholawat Jibril, yaitu Shallallahu ala Muhammad. Nah, itu kalau misalkan eh, dalam 1 minggu itu mengistimewakan waktu bahkan sampai 10.000 gitu membaca sholawat tersebut. Nah, pada intinya saya secara pribadi juga mungkin pernah mengamalkan sholawat bahkan sampai 10.000, cuman belum istiqomah untuk menjalankan setiap hari. Nah, balik lagi pembahasan buat teman-teman semuanya atau sahabat semuanya, bahwa apa yang kita tanam, kalau kita menanamnya hal kebaikan hari demi hari, maka berbuahlah akan hal-hal kebaikan juga gitu untuk menerpa ke dalam kehidupan kita. Nah, kalau misalkan kita cuman menanam saja, ya ya kita tidak akan memetik hasilnya gitu. Nah, maka dari itu hal-hal tersebut yang harus kalian lakukan adalah selain membaca sholawat, ya kita memperbaiki ucapan kita untuk lebih baik gitu kan. Jangan keluar pembicaraan kita yang tidak sesuai dengan apa yang ada gitu, atau misalkan mengada-ngadakan ucapan atau melebih-lebihkan gitu. Apalagi alangkah bagusnya ucapan ini berkata dengan hal-hal yang positif gitu, tidak menyakiti orang lain gitu. Nah, adapun ada ucapan yang harus kita lontarkan atau ada orang yang melontarkan hal-hal yang tidak baik, ya kita cukup diam saja gitu. Jangan sama dengan orang tersebut gitu membicarakan yang tidak baik. Nah, intinya selain membaca sholawat,
kita juga harus memperhatikan etikat kita silaturahmi sama keluarga, apalagi orang tua kita gitu. Nah, biasanya kalau kita silaturahmi sama orang tua, sering berjumpa sama orang-orang terdekat juga, etikat kita baik gitu kan, tidak ada hal-hal yang harus ada kebencian atau apa gitu, tapi kita tetap terjalin silaturahminya dan kita selalu beristiqomah menjalankan sholawat. Begitupun kita memenuhi kewajiban kita, yaitu sholat 5 waktu misalkan, dan ditambah lagi kita sering atau membaca ayat suci Al-Quran gitu. Nah, insya Allah hal-hal tersebut, maka sebuah perubahan dalam kehidupan ini akan cepat dan akan terlihat nyatanya nampak ke dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, tanpa kita harus kejar. Nah, perubahan itu akan datang dengan sendirinya. Dari mana awalnya itu datang? Dari perubahan niat kita gitu, dari sikap kita. Nah, insya Allah apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa membantu kalian semua untuk lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk membaca sholawat. Nah, saya undur diri. Mohon maaf jika ada ucapan yang salah, mohon dimaklumi. Nah, di sini juga saya belajar, dan salam silaturahmi buat kalian semua. Semoga diberikan kesehatan, keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang kita inginkan Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.